Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat tercinta, terkhususnya yang hadir dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, dan kepada sahabat-sahabat yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita bersama menggemahkan di dalam nyawa, menggemahkan di dalam jiwa, menggemahkan di dalam hati, menggemahkan di dalam roh, dan menggemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian malam ini tentang penjara. Selama ini Tuhan telah kita penjara di dalam hati kita. Kewujudan Tuhan telah kita penjara. Kekuasaan dan kehendak Tuhan telah kita penjara. Kehidupan Tuhan telah kita penjara. Pandangan, pendengaran, dan perkataan Tuhan pun selama ini telah kita penjara di dalam hati kita. Seolah-olah kewujudan, kekuasaan, kehendak, kehidupan, pendengaran, penglihatan Tuhan selama ini tak ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena Tuhan selama ini telah kita penjara dan kita kubur dalam-dalam di dalam hati kita. Selama ini kita sudah merampas hak-hak Allah sebagai Tuhan. Kita merampas kewujudan Allah dengan wujud diri kita. Kita merampas kehendak Allah dengan kehendak diri kita.
Kita merampas kekuasaan Allah dengan kekuasaan kita. Kita merampas kehidupan Allah dengan kehidupan kita. Kita merampas penglihatan, pendengaran, dan perkataan Allah menjadi pendengaran, penglihatan, dan perkataan diri manusia kita di hati kita. Jadi Allahnya kita penjara, Tuhannya kita penjara, sedang sifat-sifatnya kita ambil, sifat-sifatnya kita rampas sebagai sifat diri manusia kita selama ini. Sehingga Allah tidak berkuasa sama sekali terhadap diri kita, kecuali diri kita sendiri yang berkuasa atas diri kita di hati kita selama ini. Berarti selama ini kita sudah mengalahkan Tuhan. Tuhannya kalah dengan manusianya. Seakan-akan kan begitu. Tuhannya dipendam, Tuhannya dipenjara, Tuhannya ditiadakan, Tuhannya digoibkan, Tuhannya tidak dihidupkan alias dimatikan. Diganti dengan hawa nafsu kita yang merasa hidup, hawa nafsu kita yang merasa berkuasa, hawa nafsu kita yang merasa wujud di atas dunia ini. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini telah memenjarakan Tuhan di hati kita. Biarlah Tuhan ku penjara, sifat-sifatnya ku rampas sebagai sifat manusiaku di hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah ceritanya kan demikian. Padahal hakikatnya kitalah yang terpenjara oleh iblis dan setan di dalam hati kita. Kitalah yang terkubur, kitalah yang terpenjara. Terpenjara dan terkubur apanya? Yang terpenjara dan terkubur yaitu imannya, kesadarannya bahwa sebenarnya kita ini hanyalah makhluk yang tak punya apa-apa, yang tak punya sifat apa-apa kecuali sifat Tuhannya. Inilah bukti bahwa sebenarnya seolah-olah Allah yang terpenjara, Allah yang digoibkan. Namun hakikatnya kitalah yang terpenjara selama ini di dalam belenggu-belenggunya setan yang terkutuk. Kita ditipu oleh iblis dan setan supaya kita mengaku-akui bahwa diri kita ini ada. Kita ditipu oleh iblis dan setan seolah-olah bahwa diri kita ini wujud. Kita ditipu oleh iblis dan setan supaya kita mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini serta apapun yang diantaranya, supaya kita mengaku-ngakui bahwa semua itu milik manusianya. Sedang yang memilikinya sedang Tuhan. Kita tiadakan kewujudannya. Inilah bukti bahwa kita selama ini telah sombong kepada Tuhan, mengikuti langkah-langkah setan yang tak mau kembali kepada keadamannya, yang tak mau
bersujud kepada Adamnya. Karena iblis, karena setan tidak memandang siapa di balik Adam. Ia hanya memandang sosok-sosok ciptaan. Jadi ia akhirnya menyombongkan dirinya karena ia merasa lebih mulia dari Adam. Maknanya ia merasa lebih mulia dengan kewujudan setannya di hatinya daripada ketiadaannya di hatinya. Ini semua kan sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita seolah-olah tidak mau kalah dengan Allah. Kita tidak mau kalah dengan wujudullah. Kita tidak mau kalah dengan uripe Allah. Karena urip, karena hidup selama ini kita anggap sebagai urip dan hidup manusianya. Maka dari itu, bila manusianya tidak mau kalah dengan Tuhannya, akhirnya manusianya lah yang jadi Tuhan. Tuhannya dipenjara, Tuhannya digoibkan, Tuhannya ditiadakan di hatinya. Akhirnya jadi azablah manusia dengan api-api dunia. Jadi neraka itu hakikatnya api-api dunia. Kepentingan-kepentingan dunia. Urusan-urusan dunia. Itulah hakikat yang sebenar-benarnya anar. Api neraka yang tak berasap. Tapi sangat ampuh panasnya melebihi api. Karena panasnya di dalam hati kita abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan, hingga baiat tiba, baik baiat dengan rela dan ridho atau baiatul akbar, baiat paksa saat di dalam syakaratul maut dipaksa untuk melepaskan baju-baju kebesarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka penjara-penjara yang selama ini menyelimuti kita, penjara-penjara yang selama ini membelenggu kita sehingga kita tidak sampai, sehingga kita tidak bisa menghadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka dari itu dituntunlah dengan syariat. Syariat sholat, syariat ibadah, syariat puasa. Supaya apa? Supaya dengan sholat itulah kita terlepas dari belenggu-belenggu iblis dan setan. Akan tetapi dengan sholat, dengan ibadah, dengan ilmu, dengan amal, malah kita menjadi setan di dalamnya. Malah kita merasa bangga, merasa mulia, merasa baik di sisi manusia dengan ilmu dan amal yang kita lakukan selama ini. Inilah penjara-penjara hawa nafsu kita sendiri. Kita memenjarakan Allah, kita memenjarakan Tuhan, kita sendiri yang terkena penjara dunia. Maka dari itu cara untuk melepaskan belenggu-belenggu itu, untuk melepaskan penjara-penjara itu, yakni dengan melepaskan hawa nafsu kita sendiri, dengan melepaskan nama kita sendiri, dengan melepaskan kemanusiaan kita sendiri, baru kita bisa bebas terbang menuju hadratillah, menuju
sisi Allah. Tapi bagi kita yang tak bisa berperang, bagi diri kita yang tak mau mati, bagi diri kita yang masih takut mati, ya selamanya diazab di dalam jahanam ini. Hidupnya sengsara, serba kekurangan, dikasih rezeki ini kurang, ditambah rezeki itu kurang, dikasih jabatan ini belum lega hatinya, ditambah jabatan itu masih kurang, maka manusianya serba kurang, serba miskin. Meskipun kelihatannya banyak harta, meskipun kelihatannya banyak uang, tapi sejatinya hakikatnya masih miskin. Karena ia takut ditinggal dunianya. Itulah kemiskinan yang hakiki. Karena dirinya tak mau mati, maka selamanya ia akan terbakar dengan dirinya dan semua urusannya. Maka dari itu bersyukurlah para sahabat-sahabat yang sudah menemukan Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita sudah lepas dari penjara-penjara dunia. Kita sudah lepas dari penjara-penjara amal. Kita sudah lepas dari penjara-penjara ilmu. Kita sudah lepas dari penjara-penjara kebanggaan. Kita sudah lepas dari penjara-penjara kemuliaan yang selama ini kita agung-agungkan di dalam hati kita. Lepas, bebas, enjoy di dalam surganya Allah. Enjoy di dalam sifat jaiznya Allah. Maka dari itu sebelum kita lanjutkan, marilah kita belajar untuk mengalahkan diri kita di hati kita, mengenyahkan kewujudan diri kita di hati kita, membumi hanguskan kehidupan manusia kita di hati kita, agar kita bisa bertemu dengan siapa yang lebih dekat dengan diri kita daripada diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta mulai 5 menit, saya tunggu, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perintah-perintah yang ada di dalam setiap agama, terkhususnya perintah yang ada di dalam Islam sendiri, perintah sholat, perintah ibadah, sesungguhnya semua itu mengandung tujuan agar supaya kita tidak jadi Tuhan di dalam semua amal yang kita kerjakan. Itulah yang dimaksud amal yang lillah. Ketika bukan kita lagi yang hidup, ketika bukan kita lagi yang wujud, ketika bukan kita lagi yang berkuasa,
ketika bukan kita lagi yang hadir di dalam hati kita, kecuali hadirnya la ilaha illallah. Itulah tujuan syariat-syariat agama. Apapun syariat agama Anda, bila Anda masih ada di dalamnya, itu tandanya kita belum bertuhan. Tandanya kita belum menemukan Tuhan. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan bukan Tuhan, tapi diri kita lah yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ngaku-ngaku wujud. Ngaku-ngaku hidup. Ngaku-ngaku berkuasa. Berarti selama ini sia-sia kita masuk agama Islam. Sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak ikut ajaran Islam, malah kita ikut ajaran orang ateis, tak bertuhan. Sifat-sifatnya Allah hanya formalitas saja, hanya sebatas diketahui saja, tapi tidak teraplikasi di dalam hati kita. Bagaimana mungkin bisa teraplikasi sifat-sifat Allah di dalam hati kita, sementara yang jadi Allah, sementara yang jadi Tuhan masihlah diri kita di hati kita. Tentunya semua aplikasi sifat-sifat yang Allah itu akhirnya dirampas oleh iblis dan setan. Dirampas oleh hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dipahamkan dengan apa-apa yang dipaparkan. Jadi tujuan ibadah, tujuan sholat itu agar supaya kita bisa mati di dalamnya, agar supaya kita bisa tak wujud di dalamnya, agar supaya kita tak hidup di dalamnya. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Namun bila kita yang merasa wujud, kita yang merasa hidup, apalagi kita yang merasa berbuat semua perbuatan itu, maka sesungguhnya kita tidak mentuhankan Tuhan, malah yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri di hati kita. Berarti jauh dari kepasrahan, jauh dari keselamatan, dan jauh dari Islam yang dipeluknya. Jadi memeluk agama Islam hanya formalitas saja, agar bisa untuk gaya-gayaan. Agar diketahui orang bahwa kita ini Islam tulen, Muslim tulen. Akan tetapi sesungguhnya tiada Islam, tiada pasrah, dan tiada keselamatan hati kita menuju Allah, kecuali hanya menuju iblis dan setan saja di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan yang sekejap ini membuat kita semua, termasuk diri saya, menyadari semua kesalahan-kesalahan yang sudah kita kerjakan. Iman yang demikian itulah yang sudah kita imani, yang sudah kita akidai, yakni beriman dan berakidah ala setan, ala iblis. Kenapa? Karena diri kita tak mau dikatakan tak wujud. Karena diri kita tak mau dikatakan tak hidup. Karena diri kita tak mau dikatakan tak kuasa. Inilah bukti bahwa iman kita hanya beriman kepada setan yang terkutuk.
Jadi bila kita hanya beriman kepada diri kita sendiri di hati kita, maka itulah dosa yang terberat, dosa yang terakbar, dosa yang terbesar, dan dosa yang tak dapat diampuni. Anda dosa apa saja pasti diampuni kecuali dosa syirik. Syirik itu apa? Hati mensekutukan Allah dengan diri kita. Hati mensekutukan wujudullah dengan wujudnya diri manusia kita di hati kita. Hati mensekutukan uripe Allah dengan uripe manungsane di hati kita. Hati telah mensekutukan kekuasaan Allah dengan kuasa kita yang ada di hati kita. Hati telah mensekutukan ilmu-ilmunya Allah dengan ilmu diri kita. Hati telah mensekutukan amal-amal Allah dengan amal kita. Itulah kesyirikan yang azim, yang besar, yang tak dapat diampuni. Bila kita tidak Islam, bila kita tidak selamat, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan sejak akil balai hingga setua ini kira-kira bisa diterima? Wong Tuhannya goib, Tuhannya tak ada, bagaimana mungkin bisa diterima? Bila ingin diterima semua amal dan perbuatan kita, maka ya wujudkan Tuhanmu daripada dirimu di hatimu. Maka diterimalah semua amal-amalmu. Karena bukan kamu lagi yang beramal, tapi lillahi ta'ala yang melakukan itu semua. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Astaghfirullahaladzim. Semua itu pernah kita lakukan. Semua itu dilakukan oleh seluruh manusia. Memang sudah nasnya demikian. Siapapun pernah berdosa. Siapapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti menghadapi kematian. Jadi manusia yang masih merasa dirinya sebagai manusia, itulah kematian. Mati hatinya, mati jiwanya, keras hatinya, melebihi kerasnya batu. Itulah tanda-tanda sudah di dalam neraka. Itulah tanda-tanda sudah bergelimang dosa yang tak pernah diampuni oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, terkhususnya diri saya, mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat bukan dengan baca banyak istighfar, tapi bertobat dengan melakukan
keheningan-keheningan itu, menghening-heningkan kewujudan diri manusia kita, menghening-heningkan kehidupan diri manusia kita, menghening-heningkan semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi agar hati kita selamat dari api-api jahanam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selamat melewati wat siratul mustaqim ini hingga sampai kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan sholawat dolimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.